Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada zaman kita ini mendengar azan pun tidak ada teringat neraka, tidak ada teringat kepada surga. Mendengar azan, tidak ada rasa takut gitu. Kalau kita bandingkan dengan orang terdahulu, ya Allah, mereka begitu sangat takutnya kepada Allah, sangat takutnya kepada nerakanya Allah. Rasulullah pernah mendatangi seorang pemuda. Pemuda itu tengah malam berteriak, "Selamatkan aku dari neraka! Selamatkan aku dari neraka! Selamatkan aku dari neraka!" Pagi harinya Rasulullah mendatanginya dan berkata, "Tadi malam kau telah membuat para malaikat menangis." Bayangkan, dia ketakutan, malaikat pun ketakutan. Malaikat begitu takut dengan neraka, tapi anehnya kita tak takut gitu. Para sahabat itu, ya Allah, digambarkannya Sayyidina Ali, ketika dia berada di dekat Ibnu Uyainah, di sebelah ada Sofyan. Sofyan bercerita kepada kawannya tentang neraka. Sayyidina Ali ada di situ mendengarnya, gedebuk jatuh, pingsan Sayyidina Ali mendengar cerita neraka. Ya Allah. Kalau di pasar tuh udah biasa, neraka, neraka, ingat kalian pada neraka, ingat kalian pada neraka. Tapi kalau ada orang kayak gitu ya, teriak-teriak neraka, orang kita bilang orang gila. Itu udah biasa namakan suami ya, tiba-tiba terbangun malam nangis. Istrinya bertanya, "Kenapa kau menangis?" "Aku teringat neraka." Lalu istrinya pun ikut menangis. Itu udah biasa. Kita belum pernah dengar hal-hal seperti itu pada zaman kita ini. Orang takut dengan neraka itu sampai sebegitu belum pernah kita ini. Kita dengar. Nah, seorang para tabi'in juga ya, Abdurrahman As-Sadi itu berkata kepada Said bin Abdul Aziz, "Apa yang membuat paman menangis di waktu sholat?" Jadi pamannya Said ini kalau sholat tuh nangis ya. Jadi ponakannya ini Abdurrahman bertanya, "Kenapa kok paman kalau sholat itu menangis? Selalu menangis." Said berkata, "Wahai anak saudaraku, mengapa kau bertanya hal ini?" Abdurrahman berkata, "Wahai paman, bisa jadi jawabanmu ini bermanfaat untukku." Said menjawab, "Aku tidak pernah melakukan sholat kecuali terbayang di hadapanku gambaran neraka jahanam. Apabila aku sedang mengingat neraka dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang berupa siksaan dan azab Allah, maka aku membayangkan seakan-akan aku berada di dalamnya. Bagaimana aku tidak menangis ketika terbayang olehku tanganku dibelenggu hingga ke leherku, kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Bagaimana aku tidak menangis jika aku disiksa sedemikian rupa." Ya Allah,
Mutrid berkata, kalau aku membayangkan neraka, aku tak bisa membayangkan surga. Abdullah ibnu Abu Hudail berkata, neraka telah membuat orang tidak sempat memikirkan surga. Yazid Ar-Raqashi, dia dicela karena begitu mudah menangis, bentar menangis karena takut, bentar menangis. Ada orang berkata, apakan lagi seandainya kalau neraka itu diciptakan khusus untukmu, apakah kamu tidak akan menambah tangismu lebih lama lagi? Dia pun menjawab, apakah kamu lupa bahwa neraka itu memang diciptakan untuk kita dari kalangan jin maupun manusia? Ya Allah, saya teringat apa yang dikatakan guru saya, Syekh Asy'ari. Setiap kita ini udah pegang tiket ke neraka. Semua kita ini udah pegang tiket ke neraka. Sekarang kita ini berusaha mengubah bagaimana tiket neraka ini jadi tiket ke surga. Tapi asalnya semua pegang tiket ke neraka. Ya Allah. Ya. Jadi seandainya nih ada rasa takut pada diri kita, itu luar biasa. Kenapa kita tidak ada rasa takut ya? Karena memang takut dan harap surga nih, takut neraka harap surga memang tak populer di zaman kita ini. Tak populer. Ya, orang hari-hari membicarakan dunia. Kalau dulu tuh membicarakan akhirat. Kami tidak termasuk orang yang berlebihan bicara, kata para sahabat. Membicarakan dunia itu adalah kelebihan bicara. Jadi biarpun ngomong akhirat banyak-banyak, itu tidak tergolong orang yang bicara berlebihan. Tapi kalau bicara dunia itu udah kelebihan bicara. Ya. Bayangkan, mereka hari-hari membicarakan tentang akhirat, neraka, surga. Coba kita, kadang-kadang kita ajak kawan-kawan bicara soal agama, ngantuk lah, apalah, macam-macam. Dan dia menunjukkan memang dia tidak respect, enggak. Tapi kalau berbicara yang lain, semangat. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa memang tidak populer. Jadi lingkungan kita ini tidak mempengaruhi kita ini untuk ke akhirat. Ya. Jadi kita sekarang usaha diri kita sendiri. Kalau rasa takut itu ada, ya Allah, ya, kita bisa bangun malam, bisa menangis. Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, adakah orang yang masuk surga tanpa hisab? Kata Rasulullah, ada wahai Aisyah. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itu adalah orang yang apabila dia mengenang dosanya, dia menangis. Ya. Terus Rasulullah mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan dua mataku ini mata yang selalu mengalirkan air mata. Sebelum datang masanya mata ini mengalirkan darah dan gigi menjadi bara. Ya. Jadi kalau kita selalu bisa terkena masuk surga tanpa hisab, bayangkan. Tapi ya Allah, gimana nak lembutkan hati, betul-betul selalu takut kita dengan Allah. Takut neraka itu sama dengan takut dengan Allah. Jadi coba kita tumbuhkan ya, bagaimana mereka itu juga tidak pernah nengok neraka. Mereka juga cuma membayang-bayangkan ya, bagaimana kita bisa imajinasi kita itu ya. Ada seorang sahabat, dia lewat di tempat orang siapa nama sahabatnya itu, Rabi ibnu Haisam ya. Dia sering kalau dia melintasi para tukang besi, pada saat dia lihat api ditiup dan berkobar, seketika itu dia jatuh pingsan. Istrinya cerita, istrinya menghidupkan api aja ya. Api itu membesar, dilihat oleh dia, lihat api, dia langsung pingsan. Kenapa? Terbayang olehnya neraka. Jadi bagaimana kita ini, walaupun kita tidak seperti itulah, tapi ada takut yang begitu kuat sehingga kita bisa bangun malam, kita selalu menangisi dosa-dosa kita ya. Itu luar biasa, masuk surga tanpa hisab tuh. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan buat bahan renungan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.